Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GMM Pantai Indah Kapuk Terkasih. Pagi ini kita kembali bersama dalam doa pagi. Sebelum doa pagi ini kita mulai, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas semua berkat dan rahmat yang Engkau berikan pada kami di setiap hari kami, di sepanjang hari kami. Semua yang Engkau berikan adalah anugerah terindah bagi kami yang tidak pernah ada habis-habisnya. Tuhan, urapi dan beracaralah dari awal hingga akhir, sehingga semua orang yang mendengarkan firman kebenaran ini dapat berbuah-buah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan sungguh sangat besar bagi kita semua. Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sudah selayaknya kita bersyukur dan berterima kasih atas segala hal yang semua yang kita terima. Mari Bapak Ibu, kita naikkan lagu pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujiannya dari awal. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau telah memberikan segalanya bagi kami Tuhan. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah. Mari setiap tangan terangkat, katakan, Engkau Tuhan adalah Raja bagi kami semua Tuhan. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh ajaib. Terima kasih, terima kasih bagi yang bersyukur. Anugerah-Mu tak habis-habisnya dalam hidup kami, sepanjang hari kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu terkasih, sejenak kita renungkan dalam hati dan bawa semua itu dalam doa. Segala keresahan yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian, baik itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ataupun masalah apapun yang terjadi, nyatakanlah, yakinlah bahwa semua itu ada jalan keluarnya. Yesus, Engkau telah memberi kehidupan bagi kami dan juga memberikan kedamaian buat kami. Kami ada karena semua adalah berkat kasih-Mu Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap keadaan, baik itu saat kami kekurangan ataupun kami kelebihan, ataupun saat kami lemah atau kami kuat. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu
kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita nyatakan, kita nyanyikan ini lagu ini dari awal. Allah setiap keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, tetap Yesus Tuhan, Kau Tuhan dan Raja kami. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman kebenaran. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Pagi ini mari kita renungkan kebenaran ini bersama-sama. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau, memiliki Tuhan Yesus,
memiliki Roh Kudus dalam diri kami. Tidak ada hal lain yang kami butuhkan Tuhan, selain Kau sendiri. Untuk itu, berbicaralah kepada kami di pagi hari ini. Kami mau mendengar suara-Mu, pesan-pesan dari Tuhan. Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memulai hari, bangun pagi, setiap orang memiliki beban. Ada orang yang bangun dengan kepala pusing karena persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai. Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada orang yang sedang memikirkan bagaimana hutangnya tidak terbayar. Bagaimana perusahaanku mau bangkrut. Bagaimana hubunganku dengan pasangan hidupku tidak membaik. Anak-anakku bagaimana. Ada banyak hal, saudara, yang menjadi beban pikiran setiap kita. Tapi Tuhan Yesus memberikan saran atau ajaran. Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, banyak orang memikirkan kesusahannya itu bertahun-tahun dipikirkan dalam sehari. Tentu saja tidak bisa. Tuhan ingin sampaikan bahwa kekhawatiran kita di dunia ini sebenarnya itu kecil dibandingkan kekekalan. Kita harus khawatir tentang kekekalan. Apakah aku sudah bertobat hari ini? Nah, itu yang perlu kita khawatirkan. Apakah aku sudah hidup berkenan bagi Tuhan? Apakah aku sudah seperti yang Tuhan inginkan? Sifatku, karakterku ini. Itu harus kita khawatirkan sebenarnya. Kalau persoalan di dunia ini semua pasti berlalu, bukan? Ya kita perlu khawatir, tapi sehari saja, untuk sehari. Yang hari ini kita khawatirkan hari ini. Artinya apa? Artinya apa yang perlu kita kerjakan hari ini, kerjakan saja. Yang untuk kerjakan bulan depan nanti saja. Dicatat, direncanakan boleh. Tapi jangan semua diborong hari ini. Tidak kuat, ya. Nah, jangan sampai kita bangun tidur, tubuhnya masih lelah, padahal baru tidur. Mengapa? Karena sebelum tidur memikirkan beban hari esok, sehingga tidurnya tidak nyenyak, ya. Sehingga begitu bangun, beban itu langsung ambil kendali, langsung penuh dengan beban itu, kesusahan, langsung merasa capek lagi, padahal baru bangun tidur. Nah, inilah yang perlu kita renungkan baik-baik pesan Tuhan. Wah, ya kesusahan sehari untuk sehari saja. Jangan kita membebani pikiran kita melebihi yang seharusnya. Kekhawatiran yang berlebih-lebih akan menimbulkan efek negatif. Akan terjadi depresi, sakit jiwa, bahkan psikosomatis. Tubuh fisik kita bisa sakit gara-gara pikiran yang terlalu berat, terlalu stres. Ya, jangan sampai semua pertanyaan penuh numpuk di pikiran. Bagaimana nanti, bagaimana itu? Makanya jangan kita buat dosa. Makanya ketika masih muda, banyak belajar, banyak kerja keras, miliki hikmat yang dari Tuhan, takut akan Tuhan, supaya tidak perlu mengalami masalah yang berat-berat yang seharusnya bisa dihindari. Banyak orang bukan hanya ditimpa masalah, ia membuat masalah itu sendiri. Troublemaker.
Setelah susah diri sendiri bingung kenapa. Padahal ia sendiri yang membuat masalahnya itu. Ya, itu sebabnya satu hari bebannya untuk satu hari saja. Ibarat saudara punya banyak hal mau dipikul yang untuk hari ini saja. Jangan semua seminggu dipikul hari ini. Nanti bisa mati. Minimal stres. Ya. Jangan dikumpulkan beban dalam satu hari. Ya. Tuhan menyediakan kecukupan itu juga harian. Makanya doa Bapa kami kan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Itu harian. Bukan mengumpulkan untuk setahun. Ya. Rusak juga makanan dikumpulkan kalau tanpa pengawet. Iya kan? Seperti Tuhan memberi roti mana kepada Israel. Israel bingung dengan makan minumnya. Tuhan berikan roti mana? Harian. Hanya untuk satu hari. Kenapa demikian? Supaya umat Tuhan tetap bergantung kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Supaya setiap hari kita minta harian. Bukan karena Tuhan pelit. Karena Tuhan ingin kita semua itu mengerti dan selamat. Bahwa kebutuhan kita hanya Tuhan. Yang lain itu pekerjaan di bumi. Kita kerjakan saja. Dengan tanggung jawab, dengan kerja keras, dengan belajar supaya pintar. Kan begitu. Jadi sebenarnya Tuhan inginkan kita itu tergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung pada dunia ini. Ya. Mestinya kita ingat kitab Ratapan pasal 3 ayat 23 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Selalu baru setiap pagi, harian, saudara. Diperbaharui terus. Itulah sebabnya setiap pagi kita cari Tuhan. Ya. Supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Karena anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi. Bukan diberi setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, enggak. Setiap pagi ada anugerah Tuhan yang baru. Ya. Jadi jangan sampai ibarat kita mau keluar kota, membawa 3 koper, 3 kopernya mau digendong sekaligus semuanya, ya nggak mampu. Saudara. Tuhan tidak perintahkan seperti itu. Tuhan perintahkan satu persatu angkatnya. Kan begitu. Sama persis. Ya. Jadi kuncinya adalah kita harus percaya akan hari ini. Tuhan akan berikan solusinya untuk hari ini. Sedangkan sisanya besok lagi, harian, saudara. Di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kepercayaan kepada Tuhan itu harus dimulai setiap hari. Setiap pagi kita bangun, begitu kita membuka mata, ingat, yang pertama diingat Tuhan. Ya, bukan yang lain, apalagi masalah. Sebelum kita sibuk dengan agenda hari ini, jadwal hari ini, rapat, dan sebagainya. Begitu kita membuka mata, aku mau cari Tuhan. Begitu, ya. Meskipun begini loh, Tuhan, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku percaya Engkau akan cukupkan semuanya bagiku. Kan begitu ya, saudara ya. Banyak orang tidak menghayati bahwa Tuhan selalu menuntun kita dengan tangan kanannya jika kita percaya kepadanya. Apalagi jika kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita akan tahu. Kita akan mulai setiap hari, setiap pagi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi dalam hidupku. Sekarang aku mengenal Engkau. Ucapan syukur. Ya. Doakan hari ini. Bukan hanya besok, yang terutama hari ini. Dan satu lagi, tolak kekhawatiran. Jangan khawatir. Pemazmur berkata begini, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Gadanya dan tongkatnya yang menghiburku. Itu perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu ada padaku. Ya.
Jadi kalau setiap hari kita melangkah, kan nggak 1000 langkah langsung. Satu. Demikian juga kita menghadapi masalah. Demikian juga Tuhan melindungi kita. Supaya kita tidak sombong, lupa diri ketika diberi banyak. Diberinya setiap hari. Ingat saudara, jangan pikul bebanmu langsung 10 koper. Satu demi satu. Ya. Baik, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengerti maksud Tuhan, tapi terkadang kami begitu berat merasakannya Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk pesan-pesan di pagi hari ini. Kami mau sambut pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.